Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu lagi walaupun secara virtual ya, mungkin karena dalam masa pandemi Covid. Namun walaupun secara virtual, semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semua sehingga pada perkuliahan kita hari ini berjalan dengan lancar, dimudahkan dalam setiap urusan oleh Allah, dan semoga bisa mendapatkan keberkahan. Baik, hari ini kita akan membahas tentang beberapa tema ya, yaitu tentang pengertian ulumul Quran, kemudian ruang lingkup ulumul Quran, sejarah perkembangannya, pembagian dan perincian. Selanjutnya saya akan bacakan kurikulum vitae tentang saya, mungkin sedikit perkenalan lagi biar teman-teman lebih mengenal, kita lebih mengenal, mungkin suatu saat kita bertemu, kita bisa bertegur sapa, nanti tidak asing lagi. Baik, nama saya Zainal Mutakin, berasal dari Garut, Jawa Barat. Saya dilahirkan di Majalengka pada 3 Oktober 1988. Pendidikan dasar saya ditempuh di SDN Leuwi Seeng 2 Majalengka. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Mansyaallah Huda Kadipaten Majalengka. Pendidikan S1 saya ditempuh di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung selama 3 tahun setengah. Kemudian saya melanjutkan ke program Pascasarjana S2 ditempuh di UIN Sunan Gunung Jati Bandung juga dan lulus dalam waktu 2 tahun dengan predikat sebagai wisudawan terbaik magister. Kemudian sekarang sedang melanjutkan pendidikan S3 di tempat yang sama dan saat ini aktif sebagai tenaga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Purwokerto. Selanjutnya ini adalah cakupan materi yang telah saya tulis lengkap dalam RPS ya, bahwa ada 16 item yang mana di sana include UTS dan UAS juga ya. Jadi ada 14 tema yang akan kita bahas. Nanti teman-teman bisa baca ya. Untuk kali ini kita akan bahas tentang pengertian dan ruang lingkup ulumul Quran ya. Baik, pada hari ini kita akan membahas beberapa item. Yang pertama adalah kita akan bahas tentang pengertian ulumul Quran. Yang kedua adalah ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Yang ketiga sejarah perkembangan ulumul Quran. Dan yang keempat adalah pembagian dan perincian ulumul Quran. Insya Allah kita akan bahas satu persatu, item per item. Pembahasan pertama adalah tentang pengertian ulumul Quran. Apa itu ulumul Quran? Kata ulumul Quran itu terdiri dari dua kata, dari kata ulumul dan Quran. Kata ulum itu jamak dari kata ilmun, dan ilmun itu berarti al-fahmu wal idrok, paham dan menguasai. Kemudian arti kata ini berubah menjadi permasalahan yang beraneka ragam yang disusun secara ilmiah. Nah, sedangkan menurut para ahli filsafat, kata ilmu sebagai gambaran sesuatu yang terdapat dalam akal. Menurut Abu Musa al-Asy'ari, ilmu ialah sifat yang mewajibkan pemiliknya mampu membedakan dengan panca inderanya. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya ya, bahwa ilmu adalah istilah syara dalam ma'rifat Allah terhadap tanda-tanda kekuasaan, perbuatan hamba-hamba dan makhluknya. Adapun menurut Muhammad Abdul Azim, ilmu menurut istilah adalah maklumat-maklumat yang dirumuskan dalam satu kesatuan judul atau tujuan. Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata ulum atau ilmu adalah masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam satu disiplin pengetahuan yang terdapat dalam akal pikiran dan telah dirumuskan secara ilmiah. Nah, kata ulum juga ini kalau disandarkan pada kata Al-Quran
memberikan pengertian bahwa ilmu ini merupakan kumpulan sejumlah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari segi keberadaannya sebagai Al-Quran maupun dari segi pemahaman terhadap petunjuk terkadang terkandung di dalamnya. Selanjutnya kata Al-Quran. Nah, menurut bahasa, kata Al-Quran merupakan bentuk masdar yang maknanya sama dengan kata qiraah, yaitu bacaan. Nah, bentuk masdar ini berasal dari fi'il madi qara'a, yang artinya membaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang bersifat mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang dinukil dengan jalan mutawatir dan membacanya merupakan ibadah. Nah, itu arti dari Al-Quran. Jadi yang dimaksud dengan ulumul Quran ialah ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, pengumpulan dan penerbitan Al-Quran, pengetahuan tentang tafsir, surah-surah Makkiyah Madaniyah, Nasih Mansuh, Muka Mutasyabih, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Al-Quran. Nah, itu penjelasan tentang ulumul Quran. Selanjutnya ruang lingkup pembahasan Al-Quran atau pembahasan ulumul Quran. Ini terbagi ke dalam 3 pendapat, ada menurut As-Suyuti, jumhur ulama, dan menurut Hasbi As-Siddiqi. Menurut As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan menguraikan bahwa ulumul Quran itu mencakup sebanyak 80 cabang ilmu. Nah, dari tiap-tiap cabang itu terdapat berbagai macam-macam cabang ilmunya lagi. Sedangkan menurut jumhur ulama berpendapat bahwa objek pembahasan ilmu Quran yang mencakup berbagai segi kitab Al-Quran berkisar antara ilmu bahasa Arab dan pengetahuan agama Islam. Kemudian menurut Hasbi As-Siddiqi berpendapat bahwa ruang lingkup pembahasan ilmu Quran itu terdiri atas 6 hal pokok. Yang pertama adalah persoalan turunnya Al-Quran, yang kedua persoalan sanadnya, yang ketiga persoalan qiraatnya, yang keempat persoalan kata-kata Al-Quran, yang kelima persoalan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum, yang keenam persoalan makna dan Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran. Nah, kemudian sejarah perkembangan ulumul Quran. Ini terbagi ke dalam 3 periode, pada periode masa Rasulullah SAW, masa sahabat, dan masa khalifah. Baik, pada masa Rasulullah SAW, ulumul Quran itu masih berupa penafsiran ayat Al-Quran langsung dari Rasulullah SAW kepada para sahabat. Mereka itu sangat antusias dalam bertanya tentang makna suatu ayat kepada Rasulullah, kemudian menghafalkan dan mempelajari hukum-hukumnya, lalu menerapkannya. Nah, ini misalkan ada contoh catatan perkembangan ulumul Quran di masa Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menafsirkan ayat-ayat kepada para sahabat. Ini ada hadis dari Uqbah bin Amir berkata bahwa aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata di atas mimbar, dan persiapkanlah segala jenis kekuatan untuk menghadapi mereka Al-Anfal. Kemudian ini ditafsirkan dalam hadis ala innal quwwata ramiyun. Ketahuilah bahwa kekuatan di sini adalah memanah dan melempar. Kemudian pada masa khalifah atau sahabat, ya, pada masa khalifah ada tahapan perkembangan awal atau embrio ulumul Quran ini mulai berkembang pesat, di antaranya dengan kebijakan-kebijakan para khalifah sebagaimana berikut. Misalkan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an itu dengan kebijakan mengumpulkan Al-Quran atau Jam'ul Quran yang pertama yang diprakarsai oleh Umar bin Khattab dan dipegang oleh Zaid bin Sabit. Kemudian pada masa kekhalifahan Utsman radhiyallahu anhu dengan kebijakan menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf, dan hal itu pun terlaksana. Nah, mushaf itu disebut dengan mushaf imam. Salinan-salinan mushaf ini juga dikirimkan ke beberapa provinsi. Kemudian penulisan mushaf tersebut dinamakan Rosam Utsmani, yaitu yang dinisbatkan kepada Utsman, dan ini dianggap sebagai permulaan ilmu Rosam Al-Quran. Ya. Kemudian metode dalam pembukaan Al-Quran ini, ketika pengumpulan Al-Quran, para sahabat berpegang teguh pada mushaf Al-Quran yang sudah ada, yaitu mushaf Abu Bakar yang tersimpan di Hafsah, putri Umar bin Khattab.
Nah, pedoman Utsman ini sangat beralaskan karena tulisan dalam Mushaf Abu Bakar berasal dari catatan sahabat yang ditulis ketika Rasulullah SAW masih hidup. Begitu pula berasal dari hafalan sahabat. Dengan demikian, jelas sekali bahwa Mushaf Utsman nantinya sama seperti yang terdapat dalam Mushaf Abu Bakar. Dan begitu pula Mushaf Abu Bakar sama seperti yang ditulis dalam Mushaf Utsman. Nah, pedoman ini tidak memungkinkan adanya anggapan bahwa Mushaf Utsman itu akan berbeda seperti terdapat dalam Mushaf Abu Bakar. Selanjutnya, pembagian dan perincian ilmu Quran. Nah, ilmu Quran ini terbagi ke dalam dua garis besar atau dua pokok bahasan, yaitu yang pertama ilmu riwayah dan ilmu diroyah. Ilmu riwayah adalah ilmu yang berhubungan dengan riwayah, seperti ilmu yang membahas tentang macam-macam bacaan, tempat turun ayat-ayat Al-Quran, waktu-waktu turunnya dan sebab-sebabnya. Sedangkan ilmu diroyah adalah ilmu yang berhubungan dengan diroyah, yaitu ilmu yang diperoleh dengan jalan penelaahan secara mendalam, seperti memahami lafaz-lafaz yang gharib atau asing, serta mengetahui makna ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum. Syukron katsiron ala ihtimamikum. Terima kasih banyak teman-teman. Itu yang bisa dapat saya sampaikan. Nanti materinya bisa kita perdalam lagi dalam diskusi. Silakan teman-teman ajukan pertanyaan di WhatsApp group atau di Google Classroom. Kita diskusi bersama, kita gali pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam lagi. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.